Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya para pemirsa semua, para subscriber? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Mungkin ada yang sedang kepingin memasang PLTS, saya doakan mudah-mudahan bisa cepat terlaksana memiliki PLTS untuk rumah. PLTS itu adalah suatu sistem yang merubah cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah kita atau kebutuhan rumah tangga. Di sini saya akan membahas situasi di mana kita memerlukan PLTS untuk rumah. Jika mungkin rekan-rekan para subscriber, para pemirsa menghadapi situasi ini, nah ini mungkin para pemirsa memang membutuhkan PLTS untuk rumah. Apa saja itu? Dari awal sampai akhir akan saya bahas. Simak terus videonya, jangan di skip. Oke, situasi yang pertama. Yang pertama adalah para pemirsa ini domisili atau bertempat tinggal, punya rumah di daerah yang belum dijangkau listrik PLN. Ini mau tidak mau kita menggunakan PLTS untuk rumah karena memang belum dijangkau listrik PLN. Ini biasanya paling banyak ini di luar Jawa. Di bagian Jawa juga masih banyak yang seperti itu, tapi di pelosok-pelosok. Nah, jika memang belum dijangkau jaringan PLN, maka PLTS untuk rumah adalah pilihan yang menurut saya sangat tepat. Selain mungkin bisa dimanfaatkan sumber daya alam yang ada, kalau ada mungkin sungai, untuk PLTA, mikrohidro atau yang lain, mungkin PLTS bisa jadi pertimbangan. Untuk yang kedua, sering mati lampu. Jika rekan-rekan lampu PLN-nya sering terjadi gangguan, listrik PLN-nya, listrik PLN-nya sering terjadi gangguan di tempat Anda tinggal. Ini bisa jadi pertimbangan untuk masang PLTS. Setidaknya kita fungsikan sebagai backup. Jadi ketika lampunya mati, lampu PLN mati, terjadi gangguan, tetangga itu mati lampu, punya kita tetap menyala. Itu opsi yang kedua. Situasi yang kedua adalah listrik PLN-nya sering gangguan atau sering terjadi mati lampu. Daripada Anda mengumpat, memaki-maki PLN, mungkin solusinya dengan cara damai kita pasang PLTS sekedar untuk backup mati lampu, dan itu tidak begitu mahal kalau cuma untuk sekedar backup. Berikutnya adalah tegangan PLN tidak berada di range yang ditentukan, yaitu 190 volt sampai 240 volt. Ini berbahaya buat peralatan listrik rumah tangga. Ini kalau sudah dikomplain ke PLN, ini komplain dulu ke PLN, ternyata komplain ke PLN tidak mengatasi masalah tegangan tidak stabil, terutama di malam hari. Mungkin ada kelebihan beban di sekitar wilayah itu. Nah, ini PLTS juga bisa menjadi solusi selain pasang AVR atau Automatic Voltage Regulator. Situasi yang keempat adalah tagihan listrik dari rekan-rekan itu besar karena memiliki usaha yang berkaitan dengan listrik. Nah, seperti contoh las listrik, terus mungkin laundry, terus mungkin penjualan atau pembuatan es batu. Nah, ini tentunya listriknya tagihannya besar. Ini bisa alternatif. Untuk menghemat tagihan listrik, kita bisa memasang PLTS. Ini sangat membantu menurunkan tagihan listrik. Apalagi kalau untuk usaha, biasanya break-even point itu lebih cepat tercapai daripada yang kelas rumah tangga seperti punya saya. Ini akan lebih cepat karena dipakai untuk usaha. Itu yang keempat. Terus yang kelima adalah situasinya memang dari para pemirsa ini membutuhkan daya yang kontinu.
Misalnya untuk CCTV, nah ini CCTV ini nggak boleh mati, listriknya harus kontinu. Nah ini bisa dipikirkan juga menggunakan PLTS, karena listrik dari PLTS ini juga sifatnya kontinu, bisa terus menerus. Bahkan jika listrik PLN mati, ini bisa dijadikan sebagai backup. Terus yang keenam adalah rekan-rekan menginginkan kemandirian energi. Nah, di sini ketika kita memiliki PLTS untuk rumah, kemandirian energi pastinya kita punya. Kita tidak terpengaruh, kita tidak was-was ketika tarif dasar listrik naik. Kebijakan pemerintah, kebijakan dari PLN atau dari Menteri ESDM, ketika tarif dasar listrik naik, kita yang memiliki PLTS tidak terpengaruh dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, karena kita memiliki kemandirian energi. Terus situasi yang ketujuh, rekan-rekan memang mempunyai hobi di bidang kelistrikan atau di bidang elektronik. Ini PLTS bisa menyalurkan hobi kita di dalam bidang elektronik maupun kelistrikan, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setidaknya ya paling minimal sekali kita itu listriknya tidak pernah mati. Karena dengan kita memiliki hobi di dalam kelistrikan dan elektronik, ketika memasang PLTS, biaya untuk tukang itu bisa diminimalisir atau dihilangkan sama sekali, karena kita memasang PLTS-nya sendiri, tidak bayar tukang atau jasa. Ini akan lebih murah. Oke, dari 7 situasi kita untuk memasang PLTS, dari 7 situasi yang mendukung kita untuk memasang PLTS, rekan-rekan pemirsa berada di situasi yang mana? Mau masang PLTS dengan situasi yang mana? Dengan penghematan karena mungkin memiliki usaha di dalam bidang listrik, atau untuk kemandirian energi, atau setidaknya paling minimal sekali untuk backup ketika listrik PLN mati. Ketik di komentar rekan-rekan berada di situasi yang mana. Kalau saya sendiri memang ada 2 situasi yang saya alami. Saya itu memang hobi di dalam bidang elektronik maupun kelistrikan. Yang kedua, saya ingin menghemat energi. Malah 3 berarti, satunya lagi untuk kemandirian energi. Tulis di komentar, jangan lupa. Atau para pemirsa ini berada di situasi ke-8, yaitu tidak punya uang. Sepertinya situasi ini yang paling banyak temannya. Tidak ada masalah, yang penting kita berusaha semampu kita. Syukuri apa yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.